Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 12. Mudah-mudahan hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini untuk pembinaan wali kelas, Bapak sengaja hadir untuk menggantikan Bapak Ibu wali kelas karena hari ini Bapak akan menyampaikan tentang sosialisasi kriteria kelulusan tahun pelajaran 2021-2022. Bapak mengingatkan hari ini hari Senin, oleh karena itu yang belum presensi di Akasmanti silahkan presensi dulu, dan karena hari Senin berarti temanya adalah cinta tanah air. Ya, silahkan yang belum presensi, kalian presensi terlebih dahulu, mungkin dengan mencium bendera, mungkin dengan foto dengan Garuda, atau kegiatan-kegiatan lain yang menunjukkan kalian mencintai tanah air kalian, atau tanah air kita. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai presensinya? Oke, kita lanjut. Hari ini Bapak akan menyampaikan sosialisasi kriteria kelulusan, dan kita karena peraturannya untuk tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022 itu belum ada, maka kita anggap kriterianya sama dengan tahun lalu atau tahun 2020 atau 2021. Oke, yang pertama, kriteria yang pertama agar kalian nanti dinyatakan lulus dari sekolah atau dari SMA 3, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan dengan memiliki nilai laporan hasil belajar peserta didik atau disingkat dengan LHBPD dari semester 1 sampai dengan semester 6. Singkatnya adalah, kalau kalian punya nilai rapot semester 1 sampai dengan 6, berarti kalian bisa dinyatakan lulus berdasarkan kriteria 1 atau kriteria 1 kalian tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin kemarin mutasi atau pindah dari luar ke Semanti? Maka LHBPD-nya akan digabung ya. Jadi misalnya kelas 1-nya ada di SMA yang lain, maka itu dipakai juga sebagai bukti kalian telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi nggak masalah ya. Tapi kalau kemudian misalnya nanti semester 6 kalian males-malesan gitu ya, mentang-mentang SMA sudah selesai semester 5 dan semester 6 tinggal 2 bulan pembelajaran, kemudian kalau kalian males-malesan, maka di semester 6 itu juga sangat menentukan untuk kelulusan. Sehingga nantinya di semester itu kalian juga harus menyelesaikan program pembelajaran. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua adalah memperoleh nilai sikap minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama. Jadi di pelajaran agama kalian harus mendapatkan nilai minimal baik. Ya. Kemudian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, berarti PKN. Kemudian kelompok mata pelajaran estetika dan kesenian atau seni budaya. Kemudian pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi ada 4 mata pelajaran yang nilai sikap minimalnya harus baik. Ya, jadi kalau baik itu berarti predikatnya B. Ya, kalau A sangat baik, amat baik. Kalau C cukup. Jadi minimal harus dapat B. Di pelajaran apa saja? Yaitu agama, kewarganegaraan, seni budaya, dan olahraga. Berikutnya kriteria yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Gampang banget ya kriteria 3, mengikuti ujian sekolah. Ya.
Kita ulang sebentar. Yang tadi yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah. Nah, untuk ujian sekolah ini, pada tahun lalu, ada beberapa tipe ujian sekolah. Ya, yang pertama adalah portofolio. Nanti di belakang Bapak jelaskan seperti apa portofolio. Kemudian ada penugasan. Berikutnya tes tertulis dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Artinya gini, bahwa ujian sekolah itu nanti ada namanya kalian harus membuat portofolio. Ya, ini portofolio ini bikinnya satu saja. Kemudian ada penugasan. Nah, kalau penugasan ini setiap mapel ada penugasan. Berikutnya yang ketiga ada tes tertulis dan atau bentuk lain itu biasanya bentuknya praktek. Jadi anggap saja tes tulis dan atau tes praktek. Tahun lalu kalau yang sudah tes praktek tidak ada tes tulis, yang mengambil tes tulis tidak perlu praktek. Ya, itu kondisi tahun lalu. Kondisi tahun ini bisa jadi berbeda. Ya, nanti dirapatkan oleh Dewan Guru bentuk ujian sekolahnya di SMA 3 maunya seperti apa. Tapi yang jelas unsur-unsur ini kalau mengacu pada peraturan tahun lalu itu harus ada portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau praktek. Nah, berikutnya kita lihat apa sih yang dimaksud dengan portofolio. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu tentang nilai ijazah. Nilai ijazah itu diperoleh dari rangkaian ujian sekolah. Ya, jadi nilai-nilai yang tadi dinilai dari portofolio, dari tugas, dari ujian tulis atau ujian praktek itu nanti digabung. Pastinya dengan pembobotan yang berbeda. Ya. Berapa pembobotan portofolio, pembobotan tugas, ujian tulis ataupun ujian praktek nanti ditentukan oleh rapat Dewan Guru sebelum ujian sekolah berlangsung. Dan pastinya nanti akan disosialisasikan atau diumumkan kepada kalian. Misalnya portofolio ini 10%, tugasnya 20%, ujian tulisnya 40%, ujian praktiknya 30%, dan seterusnya. Ya, nanti akan disampaikan kepada kalian setelah ada kesepakatan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, nilai ijazah ini apa sih pentingnya buat kalian? Toh misalnya kalian masuk perguruan tinggi nilai ijazahnya nggak dipakai. Betul, nilainya memang jarang dipakai ya, bukan tidak dipakai sebenarnya. Nilai ijazahnya jarang dipakai. Karena biasanya perguruan tinggi itu setelah misalnya kalian masuk nanti lewat jalur SBM, biasanya ijazah itu dokumen ijazah itu hanya prasyarat untuk memenuhi persyaratan dokumen saja. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa dokumen ijazah itu adalah dokumen yang penting. Bukti legal bahwa kalian telah menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Depok. Misalnya, nanti kalian misalnya jadi PNS, itu dokumen pentingnya ijazah itu, bahkan bukan yang jadi ijazah SMA ya, ijazah SD, ijazah SMP, itu dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS misalnya. Kemudian juga salah satu prasyarat masuk perguruan tinggi, biasanya masih ada perguruan tinggi yang mengambil nilai ijazah sebagai salah satu prasyarat masuk. Ya, misalnya kalau nggak salah dulu ada Akpol ya, Akademi Kepolisian itu mensyaratkan nilai ijazahnya rata-rata misalnya minimal 80 ya, misalnya. Berarti kalau nilai ijazah kalian misalnya kurang dari 80, maka secara persyaratan ke Akpol tadi kalian tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Penjelasan tentang portofolio. Kalau untuk penugasan dan untuk tes tulis ataupun tes praktek pastinya sudah
biasa kita lakukan dan kalian pernah mengalaminya. Mungkin yang ini adalah portofolio. Seperti apa portofolio? Kita lihat portofolio ini sangat penting dalam mengembangkan karir seseorang. Semakin bagus portofolionya, maka semakin bagus pula jam terbang profesional yang dimiliki. Jadi ini secara umum portofolio itu sekarang digunakan dalam seleksi, misalnya penerimaan karyawan baru dalam perusahaan. Mereka selain CV, kalau CV itu kan isinya hanya identitas, ya, identitas nama, tanggal lahir, hobi, dan seterusnya, pengalaman kerja. Kalau portofolio ini berbeda dengan CV ya, jadi lebih bicara tentang kemampuan profesionalnya. Jadi kalau HRD membaca portofolio ini sudah cukup menggambarkan seberapa profesionalnya orang tersebut. Ya, jadi portofolio itu adalah kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri atau karya yang pencapaian berupa hasil kerja, bisa hasil kerja secara individu maupun hasil kerja maupun dari kelompok. Nah, bentuk portofolio itu ada yang beragam, ada yang bentuknya paper, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya catatan prestasi dan sebagainya. Jadi kalau kita lebih mengerucut lagi, kalau isinya portofolio di SMA itu seperti apa? Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Isinya portofolio SMA ya. Pertama adalah deskripsi nilai rapot. Deskripsi nilai rapot itu kalian akan bercerita tentang karena tadi prestasi ya, kalian akan bercerita tentang nilai rapot terbaiknya. Kemudian deskripsi nilai sikap apa yang berkembang. Tentu saja ini kalau rapot ya rapot SMA, kalau deskripsi sikap apa yang kalian punya atau kalian kembangkan di SMA 3, termasuk dengan apa yang kalian lakukan sehingga sikap tersebut menjadi lebih baik selama di SMA. Misalnya sikapnya yang berbeda atau yang berkembang adalah religius gitu ya. Kenapa di SMA kok berkembang? Karena misalnya di SMA ini banyak teman-teman yang mensupport, banyak guru yang memotivasi, dan seterusnya. Itu hasilnya. Berikutnya, bisa juga isinya portofolio SMA itu berisi prestasi selama di SMA. Prestasi yang dimaksud bisa prestasi individu maupun prestasi kelompok. Ya. Jadi kalau misalnya cabang olahraga gitu ya, yang paling gampang dicontohkan misalnya lari 100 meter berarti kan prestasi individu. Tapi kalau kemudian lari estafet berarti itu adalah prestasi kelompok. Tapi tetap di situ dianggap sebagai prestasi kalian kalau kalian sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kemudian prestasi selama SMA ini dapat diperoleh di dalam maupun di luar sekolah. Jadi prestasinya itu walaupun misalnya kalian menang misalnya di kelas meeting. Kelas meeting ya, lomba antar kelas misalnya, lomba mewarnai gitu misalnya. Maka itu juga salah satu bentuk prestasi di SMA. Ataupun di luar sekolah, ya, di luar sekolah, prestasi luar sekolah, baik yang dilombakan maupun yang prestasi yang lainnya, misalnya karya ilmiah, itu bagian dari prestasi di luar sekolah, termasuk prestasi selama di SMA. Jadi di sini ada ikatan selama di SMA itu berarti waktu 3 tahun, kemudian individu atau kelompok ini bersifat pelakunya di dalam atau di luar sekolah ini dari penyelenggaranya. Kemudian juga ada prestasi bisa akademik dan non akademik. Ya, kalau ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian prestasi selama di SMA bisa juga prestasinya tentang keorganisasian. Jadi pengalaman kalian di organisasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di sekolah misalnya kalian ikut OSIS, ikut MPK, atau menjadi ketua ekskul, itu bagian dari organisasi. Prestasi juga ya. Kemudian kalau di luar misalnya kalian jadi panitia kegiatan masjid misalnya, atau kemudian jadi yang lain, jadi Karang Taruna, dan sebagainya. Nah, dari poin 1, deskripsi nilai raport, nilai sikap, prestasi-prestasi, ini
nanti harus disertai dengan bukti-bukti. Nah, buktinya apa? Buktinya bisa berupa foto, berupa video, berupa piagam atau sertifikat. Nah, inilah yang kalian kumpulkan. Jadi, sekarang belum disuruh untuk menyusun portofolio, tetapi kalian sudah mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjukkan kalian adalah siswa yang berprestasi. Kalau poin 1 nilai rapot ini semuanya ada, semua kalian punya. Nilai sikap kalian semua punya. Tapi untuk prestasi ini mungkin ada orang yang prestasinya banyak, tapi mungkin ada prestasi sedikit, atau mungkin bingung menentukan prestasi saya apa ya. Termasuk bukti-buktinya. Jadi kalau misalnya buktinya misalnya foto itu kalian nggak ada, tetapi teman kalian punya dan itu satu kelompok misalnya, segera di copy untuk untuk diarsipkan. Nah, kira-kira demikian anak-anak sekalian bahwa betul bahwa ujian sekolah itu masih panjang, masih lama maksud kami, kira-kira di bulan Maret gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Ibu guru sebelumnya mungkin bahwa kebijakan salah satu strategi kalian agar bisa masuk ke perguruan tinggi adalah nanti ada pemadatan kurikulum di mana beberapa materi atau bahkan semua materi yang ada di semester 2 nanti akan coba ditarik ke semester 1 ya, atau semester 6 dimasukkan ke dalam semester 5. Sehingga di semester 6 itu nanti kalian akan mempunyai cukup banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu masuk ke perguruan tinggi, misalnya jalur tes dan sebagainya. Tapi anak-anak sekalian, bahwa ujian sekolah itu sangat penting juga, karena percuma kalau kalian masuk ke perguruan tinggi favorit yang kalian suka, yang kalian idam-idamkan, tapi ternyata kalian tidak lulus dari sekolah. Ya. Karena prasyaratnya tadi ada 3 kriteria tadi ya, ada 3 kriteria dan kalian harus penuhi semuanya. Demikian juga nanti kenapa saya ini Bapak sampaikan di awal tahun agar kalian nanti di semester 2 harusnya kalian bersiap-siap untuk masuk ke perguruan tinggi dengan berbagai persiapannya. Kalau kalian misalnya portofolio ini udah siap dari awal, kalian tinggal mengerjakan sedikit sehingga persiapan kalian di semester 2 itu lebih maksimal. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pengingat persiapan, dan siapa yang bersiap-siap lebih cepat maka tentu saja dia akan memperoleh hasil yang lebih baik. Sama halnya kalau kalian ulangan, dikasih tahu ulangan jam 10, kemudian kalian siap-siap sehari sebelumnya, tentu akan lebih baik dibandingkan yang siap-siapnya baru pagi harinya. Terima kasih anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang sukses semuanya, sesuai dengan yang cita-citakan kalian dan dicita-citakan oleh orang tua kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.